Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Habib Bawafi MHI selaku Ketua STID Al-Muslihun Tlogo Blitar, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Perkenalkan, saya Mahsuna dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan makalah mengenai ilmu keislaman dan kajian ilmu sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah sejarah pertumbuhan ilmu-ilmu keislaman. Sejarah perkembangan Islam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pada masa klasik, diskursus keilmuan Islam mencapai tingkat yang tinggi sehingga kemudian dapat disumbangkan pada berkembangnya ilmu pengetahuan di masa-masa sesudahnya. Yang demikian ini disebabkan oleh adanya beberapa hal, di antaranya motivasi internal Islam sendiri untuk menuntut ilmu dengan tanpa batasan waktu. Secara awal kelahiran, Islam telah memberikan penghargaan begitu besar terhadap ilmu. Pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan kelahirannya Islam itu sendiri. Beberapa wahyu penting mengenai ilmu telah menjadikan alasan bagi dukungan dan respon Islam terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban, yaitu ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama pada surah Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Oleh sebab itu, tak heran jika tradisi keilmuan dalam Islam lantas begitu subur dan semarak pada masa-masa berikutnya. Ilmu adalah merupakan salah satu sifat utama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu-satunya kata yang dapat digunakan untuk menerangkan pengetahuan Allah. Dilihat dalam perspektif lebih luas, supremasi ilmu-ilmu agama menimbulkan dampak yang amat substansial, bukan hanya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam, tetapi juga peradaban Islam. Pada masa kejayaan umat Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu keislaman tumbuh dengan sangat pesat dan maju. Kemajuan ilmu keislaman telah membawa Islam pada masa keemasannya. Dalam sejarah ilmu keislaman, kita mengenal dengan nama-nama tokoh ilmu, diantaranya Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya yang telah memberikan perhatian besar terhadap ilmu Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap. Karena untuk memahami sejarah perkembangan ilmu juga harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa itu hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu-ilmu pada masa ini adalah ansila teologia atau abdi agama. Ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan teologi sudah berkembang sejak masa awal-awal Islam hingga sekarang. Khusus dalam bidang teologi, Mu'tazilah dianggap sebagai pembawa pemikiran-pemikiran rasional. Berikutnya yaitu Islamic Studies model Barat dan Orientalis. Gambaran umum kajian Islam. Kajian Islam atau dirosah Islamiyah atau yang disebut dengan Islam Studies merupakan disiplin modern yang berusia sangat tua. Ia ada sejak Islam itu sendiri lahir di bumi. Tentu saja pada awalnya aktivitas kajian keislaman berlangsung dengan cara sangat sederhana. Di masa lampau, kajian Islam berasal dari tradisi panjang kaum muslim untuk membangun kerjasama guna memahami agama Islam. Lambat laun, seiring dengan perkembangan jumlah dan tingkat intelektual penduduk yang mengikuti agama Islam, maka cara mengkaji Islam juga mengalami perkembangan. Cara atau pendekatannya juga dilakukan dengan beberapa macam dan di beberapa tempat yang berbeda. Meskipun semua itu dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengamalkan ajaran Islam secara benar. Pada perkembangan berikutnya, tujuan studi Islam pun berbeda-beda, terutama oleh mereka yang tidak ada maksud untuk mengamalkan ajaran Islam. Ahmad Qadri Azizi mengelompokkan studi Islam menjadi 5 jenis. Yang pertama, ngaji. Studi model ini dilaksanakan untuk tujuan semata-mata mempraktikkan ajaran Islam. Metode yang dipakai sangat sederhana dengan tanpa melakukan kajian kritis. Materi yang diberikan oleh sang guru diterima apa adanya oleh seorang murid
yang sekaligus berusaha mengamalkan. Kedua, Islamologi. Model ini kebalikan dari yang pertama. Kalau jenis pertama, seorang melakukan kajian Islam untuk menjalankan ajaran Islam secara utuh, maka di sini kajian keislaman dilakukan dengan memosisikan Islam sebagai pengetahuan. Ketiga, apologis. Dalam kasus tertentu, studi Islam dilakukan dengan rangka menjawab, merespon, atau model studi Islam. Model kedua sebagaimana disebut di atas, terutama ketika model studi Islam kedua dilakukan dengan tujuan mendiskreditkan Islam. Keempat, yaitu Islamization of Knowledge. Jenis ini pada dasarnya juga respon atas perkembangan keilmuan barat yang maju dengan pesat. Yang membedakan dengan apologis, Islamization of Knowledge merupakan respon dengan usaha agar ilmu-ilmu sekuler mempunyai akar dan landasan dari ajaran Tauhid. Kelima, studi Islam klasik. Yang dimaksud dengan model studi Islam klasik adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghazali, Ar-Razi, dan As-Suyuti. Para ulama ini melakukan kajian keislaman dengan kritis dan realistis, namun sasaran akhirnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Berikutnya, lahirnya kajian Islam di Barat. Kajian keislaman juga tumbuh di kalangan masyarakat akademik Barat. Kajian keislaman mulai diminati di Barat setidaknya sejak abad ke-19, yaitu ketika para sarjana Barat mulai tertarik mempelajari dunia Timur, dan khususnya dunia Islam. Memang pada mulanya kajian Islam di Barat dipelopori oleh para ahli ketimuran atau orientalis. Bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi ke belakang, sejarah perjumpaan Barat Islam telah mulai sejak abad ke-13, ketika sebuah universitas di Perancis secara gencar mempelajari karya-karya sarjana Islam. Universitas yang menjadi cikal bakal Universitas Paris Sorbonne ini secara intensif mengkaji karya-karya para filsuf muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rusyid. Bahkan pemikiran-pemikiran Ibnu Rusyid sangat digandrungi sehingga kemudian mereka membentuk sebuah kelompok studi yang kelak disebut sebagai Avoirisme. Perbedaan mendasar tradisi kajian Islam di dunia Timur atau Islam dan di Barat terletak pada pendekatan yang digunakan. Di Timur, pendekatan lebih berorientasi pada penguasaan substansi materi dan penguasaan atas khazanah keislaman klasik. Sementara Islamic Studies di Barat, kajiannya lebih berorientasi pada Islam sebagai realistis atau fenomena sosial, yakni Islam yang telah menyejarah, meruang, dan mewaktu. Islam dikaji dan dipelajari hanyalah sebatas Islam sebagai ilmu pengetahuan. Di era modern ini, kita mendapati dunia akademik Barat lebih terbuka pada cabang-cabang keilmuan Islam yang lain. Berikutnya, model pendekatan kajian Islam di Barat. Untuk memahami lebih jauh kondisi kajian Islam di Barat, pertanyaan pertama yang mendasar adalah bagaimana eksistensi kajian terhadap agama mereka sendiri. Berkaca pada kajian agama yang dianut oleh masyarakat mereka, misalnya Kristen, mereka rupanya banyak terlibat pada kajian teologi. Kajian teologi yang mereka aktifkan adalah studi Bible, etika sejarah agama-agama, dan lain-lain. Ini biasanya didapatkan pada institusi yang disebut dengan divinity schools atau sekolah ketuhanan. Misalnya yang terkenal di Amerika adalah Hartford Seminary. Dalam perjalanan dan pengaruh Hartford Seminary jauh melampaui dinding-dinding gereja, masjid, dan sinagog yang berperan memperkuat karakter moral masyarakat. Berikutnya, Islam versus ilmu keislaman. Karena Islam bersifat kognitif, sedangkan ilmu keislaman bersifat psikomotorik, ada orang yang memiliki wawasan luas tentang ilmu keislaman, tetapi tidak menjalankannya. Baginya, ilmu keislaman hanyalah merupakan ilmu yang perlu dikaji, bukan sesuatu yang harus diamalkan. Termasuk dalam kelompok ini adalah para Islamisis atau orang-orang orientalis yang terus-menerus mengkaji tentang ilmu keislaman, tetapi tidak ada komitmen untuk mempraktikkannya. Sedangkan Islam bukanlah objek kajian, melainkan norma, doktrin, disiplin, dan nilai-nilai yang harus diamalkan. Islam itu harus dipelajari dan dikaji terus-menerus. Islam tidak perlu dikaji dan didiskusikan secara mendalam. Nah, pandangan inilah yang perlu diluruskan. Mengapa? Ya, karena ilmu adalah qob al-amal, bahwa ilmu itu penting untuk kepentingan praktek. Dengan demikian, bahwa Islam itu mengandung dua dimensi yang sinergis, ilmu dan amal. Islam adalah agama yang sempurna dan perlu untuk diamalkan, dan itu disebut dengan ilmu keislaman, karena ilmu keislaman adalah mempelajari segala tentang Islam. Demikianlah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.